Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syamsul Hadi, Direktur PT Smart Training Indonesia, mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua atensi dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang dapat bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu komunikasi suportif. Yang nolak pun jadi mau lah. Ini yang menggeliti ini Pak saya. Ya. Jadi komunikasi suportif ini komunikasi tingkat 3 Pak. Oh. Jadi komunikasi yang pertama kan komunikasi efektif. Oke. Yang penting komunikasinya berjalan lancar. Oke. Yang kedua komunikasi persuasif. Pernah dengar kan? Oke, persuasif. Yang mana itu mempersuasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Secara persuasif. Nah yang level 3 ini yang lebih tinggi lagi namanya komunikasi suportif Pak. Oke. Ya. Berarti 3 level komunikasi nih Pak ya. Waduh, ini level 4-nya ada nggak Pak nanti Pak? Ya, ini sekarang kita bicara level 3 dulu. Oke. Ya. Oke, itu khusus ya, spesial khususan Pak ya. Pak Dr. Samsul, terima kasih dan semua para peserta semuanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Di chat ini kelihatan ada yang dari Pulau Jawa, ada dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Sumatera juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semua mendapatkan manfaat dari acara ini. Jadi ini adalah beberapa kali pelaksanaan training online yang diselenggarakan oleh PT Smart Training Indonesia yang direkturnya adalah Pak Dr. Samsul yang saat ini jadi host dan moderator. Nah, yang kedua, saya diberi kesempatan beberapa kali untuk mengisi acara ini dan ini kalau tidak salah sudah yang kesekian kali. Sebelum ini ada yang namanya resolusi konflik. Itu kalau sudah ada acaranya berlangsung online maka PT Smart Training atau Pak Dr. Samsul akan merekamnya menjadi bisa disaksikan lewat YouTube ya kalau tidak salah seperti itu. Nanti linknya juga bisa diperoleh. Saya ingin latihan dasar dulu Pak Dr. Samsul, yaitu praktik virtualnya itu dengan artikulasi. Memang ini menarik. Kenapa? Komunikasi lisan atau komunikasi yang disampaikan dengan suara kita itu sangat tergantung dari artikulasi. Saya sendiri sampai sekarang terus berlatih mengucapkan sesuatu menggunakan artikulasi dari mulut kita. Kalau menggunakan chat atau diketik itu kan menggunakan jempol, huruf, jari-jari ya. Jari-jari mengetik sesuatu pun kalau salah jarinya mengetik huruf itu namanya juga bisa slip atau slip of thumb, jadi jempolnya berselisih mengetiknya lain, terjadi salah paham oleh si pembaca. Demikian pula artikulasi yang kita akan ungkapkan ini melalui lisan kita, itu kalau salah artikulasinya bisa ditangkap keliru atau tidak jelas oleh si pendengar. Mari kita coba latihan pertama. Saya akan memulai dulu. A itu membuka mulut dengan A, kemudian I seperti kita mengucapkan huruf I, kemudian U, A, I, U-nya itu agak bahasa kita mulutnya agak manyun sedikit, U itu, ya. Terus E, ya. Kemudian O. Saya ulangi ya. A, I, U, E, O. Kita mulai. A, I, U, O. Ini hilang ya. Oke, sekarang kita mulai A, I, U, E, O ya. Mencet tombolnya bareng-bareng. Ya, mulai. A, I, U, E, O. Ya, oke. Waduh, Mbak Devi semangat banget. Oke, ini adalah artikulasi dasar yang kita harus ucapkan melalui komunikasi lisan. Jadi memang kita mengharapkan lawan bicara kita itu bisa mendengarkan dengan baik, maka kitanya harus mengucapkannya dengan baik pula.
ya. Saya sendiri sampai sekarang masih berlatih terus. Kadang-kadang kalau pas bicara cepat itu artikulasinya agak tidak tepat gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau kita harus menggunakan dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris atau bahasa lain, itu sangat perlu juga artikulasi itu. Nah, cukup untuk latihan artikulasi A, I, U, E, O-nya itu sudah menyita energi ya bagi yang berpuasa juga tadi. Kemudian kita sekarang akan masuk ke slide-nya. Nanti di slide ini juga ada latihannya lagi ya. Nanti kita caranya sama. Kalau saya minta mari kita ucapkan sebuah kalimat, maka kita menekan tombol space, ditekan, kemudian dilepas setelah mengucapkan. Saya akan masuk ke slide. Slide yang mau dibagikan ini adalah slide PowerPoint. Mungkin nanti di akhir acara akan bisa diperoleh oleh para peserta. Jadi komunikasi suportif ini sangat perlu, dari kata-katanya sendiri, komunikasi dan suportif. Komunikasi berarti adanya pesan yang disampaikan kepada pihak lain. Di situ ada suportif, artinya yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung saling memahami antar pihak. Jadi jangan sampai komunikasinya tidak mendukung pemahaman antar pihak karena hanya mendukung pemahaman satu pihak saja. Itu ada alamat IG saya dan FB saya, boleh nanti follow ke situ. Saya akan accept karena itu private, ditutup, jadi harus follow dulu, nanti saya baru bisa cek untuk accept. Nah, hari ini kita ada pembahasannya ada 10 agenda, yaitu yang pertama, apa itu pengertian komunikasi suportif itu apa? Kemudian 2 hambatan komunikasi itu apa saja? Kemudian nomor 3, sifat-sifat komunikasi suportif itu bagaimana dan contohnya kita akan praktekkan. Kemudian nomor 1, 2, 3 itu nanti kita slide-nya bersamaan, habis itu nanti kita latihan. Kemudian 4, 5, 6, 7. Slide 4, 5, 6, 7 itu nanti saya berikan dulu, kemudian nanti kita latihan. Dan terakhir 8, 9, 10. Slide 8, 9, 10 ini menggunakan komunikasi suportif dalam organisasi atau ke dalam community. Jadi ada komunikasi antara satu orang dengan orang lain, itu bagaimana supaya suportifnya jalan. Nah, Bapak Ibu, demikian agendanya, ada 10. Kemudian kita masuk ke pengertian komunikasi suportif. Jadi komunikasi suportif itu apa? Ya kalau gampangannya, komunikasi suportif itu adalah komunikasi yang menimbulkan perasaan mendukung. Kemudian bisa saling memahami para pihak dan kemudian berguna bagi semua pihak. Itu baru yang namanya suportif. Kemudian komunikasi suportif ini diperlukan untuk apa? Untuk mengatasi hambatan-hambatan buruknya komunikasi yang terjadi selama ini. Jadi Bapak Ibu kalau merasa ada komunikasi yang si penangkapnya atau si pendengarnya kurang bisa berguna buat dia atau bisa kurang memahami, atau kitanya merasa waduh kita kok menjelaskannya kurang ya. Nah, maka itu namanya hambatan-hambatan yang harus dihilangkan. Gunakanlah teknik komunikasi suportif. Kemudian di sini apa itu hambatannya? Nah, kalau hambatannya yang jelas hambatan defensif namanya. Kenapa? Itu kita lakukan, biasanya dilakukan orang kalau dia merasa terancam atau merasa diserang, maka dia akan mengeluarkan energi untuk membangun pertahanan diri. Ciri-ciri komunikasinya pasti menyerang, marah, atau bersaing, menantang, atau malah menghindar. Nah, yang kedua, hambatannya namanya hambatan diskonfirmasi. Mengapa itu? Atau bagaimana itu bentuknya? Bentuknya si pendengar atau si pembicara merasa tidak ahli di bidang itu atau merasa tidak berarti. Nah, energi yang dikeluarkan ini untuk menggambarkan kepentingan diri. Reaksi yang akan dia munculkan adalah dia akan pamer, dia akan egois, dia akan menarik diri dari kelompok itu,
atau dia hilang motivasi. Nah, itu harus dihindari semua. Dua hambatan ini harus dihilangkan dengan komunikasi suportif. Sekarang kita akan masuk jenis-jenis sifat-sifat komunikasi suportif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada nomor 1 ya. Nomor 1 adalah selaras. Kita caranya begini, kita baca yang kolom sebelah kanan dulu, yang jangan dulu. Untuk komunikasi selaras, jangan mengucapkan yang seperti tadi. Apakah saya ini terlihat kesal? Tidak kok, saya tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Nah, itu jangan begitu. Jadi orang lain pun nanti diajari jangan mengucapkan yang seperti itu dalam berkomunikasi. Harusnya bagaimana? Kolom sebelah kiri, harusnya selaras. Fokus pada pesan yang jujur, sesuai dengan pikiran dan perasaan. Jadi kata-kata yang tadi di tulisan jangan itu di kolom kanan diganti menjadi perilaku Anda begitu mengesalkan saya. Ada 2 garis bawah. Garis bawah pertama perilakunya yang kita bahas, bukan orangnya, bukan Andanya, tapi perilakunya. Kemudian kita jujur mengungkapkan perasaannya, kita apa? Mengesalkan saya. Jadi itu tekniknya yang pertama. Ini ada 8, nanti dicatat semua boleh, atau nanti kita praktekkan setelah ke-8. Itu yang pertama selaras, jangan tidak selaras. Mungkin sering ya mendengar yang tulisannya di kolom jangan itu, atau jangan-jangan kita sendiri sering mengungkapkannya. Nah, mendingan kita ganti dengan yang selaras. Perilakunya yang kita bahas, perilaku Anda, mengapa mengesalkan saya? Begitu contohnya ya. Yang kedua, sifat deskriptif. Jangan kita evaluatif. Maksudnya begini, kita baca yang jangan dulu, yang kolom jangan. Kata-katanya begini, Anda itu salah dalam melakukan pekerjaan Anda. Berarti yang terjadi 2, sudah membahas orang, Anda sudah menyalahkan orang dengan kata salah. Maka kita harus ubah dengan deskriptif. Nomor 2, fokus menjabarkan peristiwa objektifnya apa. Reaksi yang terjadi apa. Lalu usulkan alternatifnya apa. Misalnya contohnya adalah, inilah yang terjadi, ini reaksi saya, ini usulan saya yang mungkin bisa diterima. Nah, jadi kita jelas apa yang terjadi, apa reaksi kita, kemukakan perasaan kita, dan usulan kita apa untuk perbaikan. Itu nomor 2, deskriptif namanya. Nanti kita akan berlatih yang deskriptif, bukan evaluatif. Kemudian nomor 3, dalam komunikasi suportif harus berorientasi pada masalah, bukan berorientasi pada personalnya. Jadi di kolom jangan, itu ada tulisan di kolom kanan jangan, contohnya, karena Andalah ini timbul masalah ini, gara-gara Anda timbul masalah ini. Nah, itu sering kita dengar. Nah, itu sebaiknya jangan kita lakukan. Nomor 3, orientasi masalah bukan personal, fokusnya pada apa? Pada masalah. Masalah itu dapat diubah. Kemudian jangan fokus pada orang, apalagi karakternya. Contoh kalimat yang kita pakai, berarti bagaimana agar kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, masalahnya yang kita mau selesaikan, bukan gara-gara Andanya yang menyebabkan. Itu nomor 3. Nomor 4, komunikasi suportif bersifat mengesahkan. Apa itu mengesahkan? Coba kita baca dulu yang tidak boleh, yang jangan. Di kolom kanan ada tulisan jangan. Anda ini tidak akan mengerti. Jadi sebaiknya mengerjakan pakai cara saya, bukan cara Anda. Nah, itu sering kita dengar, atau kadang-kadang kita malah bilang begitu. Maka kita harus nomor 4, harus bersifat mengesahkan, fokus pada pernyataan komunikasi dengan apa? Dengan rasa hormat, dengan fleksibilitas, dengan kolaborasi, dan kita menekankan kesepakatan. Contoh kalimatnya, saya punya beberapa ide, apakah Anda punya usulan lain? Nah, jadi kita kemukakan dulu usulan ide kita apa, kemudian kita tanya usulan dia apa. Jadi kita tidak langsung menyalahkan orangnya, menganggap tidak mengerti apa yang kita mau kerjakan. Nomor 5, berikutnya nomor 5, komunikasi suportif ini bersifat mengaku ya, jangan sampai bersifat memungkiri. Di kolom jangan kita baca, kolom jangan di sebelah kanan, Anda itu tidak akan disetujui caramu. Nah, berarti kita mengatakan Anda
tidak akan disetujui caranya. Nah, kita ganti sebaiknya menggunakan yang mengakui sebelah kirinya, fokus pada tanggung jawab. Jadi, kita gunakan kata gantinya diri kita. Kalau kita yang bilang, kita tentang diri kita bicarakan, maka kita yang akan mengatakan. Contohnya, saya. Nah, saya itu kata ganti mengakui diri saya yang akan bicara. Saya telah mempertimbangkan untuk menolak permintaan Anda. Kadang-kadang kita yang terjadi bukan menggunakan kata saya, tapi orang lain. Atasan yang nolak, bukan saya. Nah, itu misalnya contohnya. Wah, ini orangnya yang nolak, bukan saya. Nah, itu tidak mengakui sifatnya. Kalau itu diri kita yang melakukan penolakan, maka kita mengatakan contoh seperti itu. Itu yang nomor 5 ya. Kemudian yang nomor 6. Harus komunikasi suportif bersifat 2 arah, jangan 1 arah. Kolom jangan di sebelah kanan ada kita baca yang sebelah kanan contohnya. Seperti yang sudah saya katakan, Anda ini banyak salah. Kinerja Anda ini tidak becus. Nah, bagi yang mengeluarkan kata-kata itu, baik kita maupun orang lain, seharusnya dirubah menjadi 2 arah. Coba kita perhatikan yang nomor 6 kolom sebelah kiri, fokus pada penggunaan berbagai respon yang reflektif. Jadi contohnya, kita tanyakan, oh karena dia ada kesalahan, terus kita tanya, oh menurut Anda apa saja rintangan yang selama ini terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Nah, jadi kita bersifat apa yang akan menjadikan dia cerita lebih dalam lagi. Daripada kita bersifat komentar, Anda tidak becus, Anda salah. Maka kita tanyakan, menurut Anda rintangan apa, hambatan apa yang menghalangi terjadinya perbaikan ini. Jadi seperti itu ya. Nomor 6, kita ke nomor 7. Harus spesifik, bukan global. Kadang-kadang kita berkomunikasinya global, terlalu luas. Padahal harusnya spesifik. Coba kolom yang bukan sebelah kanan, bukan mengatakan Anda mencoba mencari perhatian saya ini. Nah, itu namanya mencoba mencari perhatian. Nanti ini soft copy-nya akan diberikan kepada peserta semua melalui smart training ya, melalui Pak Samsul. Jadi sementara saya bacakan dulu. Oke. Kemudian jangan mengatakan yang tulisannya bukan di sebelah kanan, tapi kita mengatakan yang sebelah kiri. Spesifik bukan global. Yaitu apa? Fokus pada kejadian spesifiknya apa yang terjadi. Kemudian menghindari pernyataan yang umum. Misalnya begini, Anda telah menyela saya 3 kali selama rapat. Itu kan jelas, Anda menyela. Menyelanya itu berarti pekerjaannya menyela. Kemudian berapa kali? 3 kali. Di mana? Selama rapat. Nah, ini spesifik. Jangan kita mengatakan yang di kolom bukan. Anda itu tadi caper cari perhatian. Ini kan tidak jelas. Nah, komunikasi suportif harus bisa memahamkan yang diajak bicara dan memahamkan diri kita yang berbicara. Contohnya menggunakan yang spesifik dengan contoh yang ada tulisannya, Anda telah menyela saya 3 kali selama rapat. Menyela itu memotong ya. Anda memotong saya 3 kali selama rapat. Jadi pekerjaannya memotong bicaraan, waktunya 3 kali, di mana? Selama rapat. Oke, sekarang nomor 8. Komunikasi suportif ini harus bersifat konjungtif, bukan disjungtif. Konjungtif itu jembatan, konjungsi. Jadi kita selalu TikTok apa yang dia katakan, kita menanggapi apa yang dia katakan dulu, baru kita boleh mengatakan yang lain. Jangan langsung kita mengatakan topik baru. Oke, contohnya yang kata bukan di sebelah kanan itu yang bukan dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tiba-tiba kita bilang, saya ingin mengatakan beberapa hal. Artinya kita tidak peduli dengan apa saja yang baru mereka katakan. Padahal kita harus fokus di kolom sebelah kiri, harus fokus pada pernyataan yang mengalir dari pernyataan yang dikatakan sebelumnya agar tetap terjadi interaksi. Contohnya apa? Kita kasih jembatan dulu, kita kasih konjungsi dulu dengan mengatakan sehubungan dengan yang baru saja Anda katakan tadi, saya akan mengajukan poin-poin lainnya sebagai berikut. Nah, jadi ada jembatannya dulu, jangan langsung
Menurut saya poinnya sebagai berikut, sebaiknya kita kasih jembatan dulu, mengonjungsikan apa yang sebelumnya, sehubungan dengan yang tadi Anda katakan, nah gitu ya. Nah, demikian 8 sifat komunikasi suportif. Kita akan masuk ke contoh-contohnya. Contoh pertama, kenapa yang tadi disebutkan dari 8 sifat ini saya pilih hanya beberapa saja. Yang pertama, harus komunikasi deskriptif bukan evaluatif. Tahap 1, ada 3 tahap ya. Untuk melaksanakan komunikasi deskriptif itu ada 3 tahap. Tahap 1, Anda harus menjabarkan peristiwanya apa, perilakunya apa yang terjadi ya, dan itu harus objektif. Contohnya, kita menghadapi anak buah kita yang klien-klien kita itu mengeluh kepada dia atau mengeluh kepada perusahaan kita atau organisasi kita, maka kita panggil dia. Kita harus jabarkan peristiwanya. Kita akan bilang, 3 klien kita mengeluh kepada saya sebagai atasan bahwa Anda dianggap tidak menanggapi permintaan mereka. Jadi nomor 1 jelas dulu apa peristiwanya dan apa yang terjadi. Tahap 2, ingat harus fokus pada perilaku, bukan orangnya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang itu. Nah, kita akan fokus pada perilaku. Caranya, contohnya, apa fokus perilaku kita? Saya khawatir klien akan pindah ke tempat lain. Ya, itu kekhawatiran kita sebutkan. Kok bisa pindah? Jika kita tidak responsif terhadap pelanggan kita atau terhadap yang kita layani. Nah, itu ya. Jadi itu tahap 2-nya fokus pada perilaku. Kemudian tahap 3-nya kita masih melanjutkan karena ada 3 tahap. Fokus pada solusi. Hindari membahas salah atau benar. Dalam komunikasi suportif kita tidak membahas siapa yang salah, siapa yang benar. Kita hanya membahas kejadiannya dan mengusulkan alternatif perbaikannya. Contohnya, tahap 3-nya atau kelanjutan dari yang 1, 2 tadi, maka kita tambahin. Kita tidak perlu mengembalikan kita perlu mengembalikan rasa percaya diri klien kita atau mereka yang kita layani. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu responsif. Caranya bagaimana? Saya usulkan agar Anda menawarkan analisis sistem kepada mereka secara gratis. Jadi jelas, 1, 2, 3 tadi jelas. Saya ulangi 1, 2, 3-nya. Jadi yang nomor 1, jabarkan peristiwa dan perilaku secara objektif. Contohnya itu tadi. 3 klien mengeluh kepada saya bahwa Anda selama ini tidak menanggapi permintaan mereka. Kemudian kita tahap 2 fokus pada perilaku ya. Saya khawatir klien akan pindah ke tempat lain jika kita tidak lebih responsif. Masih kita tambah yang fokus pada solusi. Oleh karena itu kita perlu mengembalikan rasa percaya diri mereka dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini responsif. Oleh karena itu, saya usulkan agar Anda menawarkan analisis sistem kepada mereka secara gratis. Itu kan solusi alternatif yang diusulkan, jadi jelas. Ya, itu penting sekali untuk dicatat mengenai yang dimaksud dengan deskriptif bukan evaluatif. Jadi kita mendeskripsikan komunikasi apa langkah-langkahnya. Jangan mengevaluasi orangnya atau menyalahkan Anda yang tadi ada. Anda ini salah segala macam, tapi kita harus 3 tahap ini dilakukan. Memang ini sulit atau terkesan dalam tanda kutip dianggap bertele-tele, namun percayalah bahwa dengan komunikasi suportif ini akan lebih meningkatkan kualitas komunikasi dan kualitas hubungan yang lebih baik. Itu manfaatnya. Kemudian pilihan yang berikutnya saya pilihkan yang sifat konjungtif. Contohnya gimana? Jadi konjungtif itu yang paling atas itu konjungtif, yang paling bawah disjungtif. Konjungtif itu artinya jembatan untuk kita katakan apa. Jadi kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa pakai untuk menjembatani pernyataan dari orang lain sebelumnya. Pertama, kita harus segera mengacu pernyataan dia sebelumnya dengan kita mengatakan mungkin kalimatnya,
Jadi menurut Anda tadi mengatakan begini-begini, atau oh mungkin maksud Anda tadi mengatakan begini-begini, atau kita mengatakan sehubungan dengan yang tadi Anda katakan, nah baru kita mengatakan yang kita punya. Kalau tidak bisa Anda Bapak Ibu mengkonjungsi yang barusan dikatakan, minimal Anda mengkonjungsi sesuatu yang di awal kita bahas. Ya, jadi misalnya di awal tadi membahas poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita sampai pada poin 5 misalnya. Kalau kita nggak mau mengkonjungsi di poin 5, kita konjungsikan di poin sebelumnya. Jadi mengacu itu pada pernyataan di awal. Kita mengatakan kepada dia, Bapak, Ibu-Ibu, seperti yang tadi disampaikan di awal diskusi ini, nah itu kita sudah membuat pernyataan-pernyataan konjungsi yang lebih efektif untuk dipakai sebelum kita mengeluarkan pendapat kita sendiri. Nah, di bawahnya itu yang tidak konjungtif atau disjungtif. Apa? Tidak mengacu pada hal sebelumnya atau yang pada awal. Namun, poin yang akan kita bahas itu disepakati untuk dibahas. Nah, itu masih mending, masih lumayan. Jadi kita tidak mengatakan mengkonjungsi pernyataan sebelumnya, bahkan kita tidak mengutip pernyataan komunikasi awal, tapi kita langsung poin-poin baru. Ya, kita pakai pernyataannya begini, Bapak Ibu, sudah 5 poin yang disebutkan tadi, mungkin saya akan masuk poin ke-6 yang baru, yang belum ada di catatan, yaitu mengenai action plan atau follow up-nya. Apakah kita perlu membahas follow up-nya? Kalau mereka sudah sepakat semua bahwa kita perlu membahas follow up-nya, otomatis itu pihak sudah sepakat untuk dibahas. Baru kita lontarkan apa saja yang mau kita bahas. Itu ya. Nah, yang terakhir ini yang disjungtif, sangat disjungtif. Karena tidak mengacu pada sesuatu yang dibahas atau mengacu pada sesuatu yang tidak pernah dibahas dan tidak disepakati untuk dibahas. Jangan kita terjebak masuk di dalam yang keempat itu, karena akan kesulitan bagi kita untuk menerima dukungan, untuk menerima support dari semua yang mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, itu 8 sifat komunikasi suportif. Saya pikir dari slide-slide ini sudah banyak. Kita akan praktekkan yang ini dulu, yang deskriptif bukan evaluatif. Coba nomor 1, Pak Dr. Samsul, bagi yang ingin contohnya coba dikemukakan itu yang contoh kalimat nomor 1. 3 klien mengeluh kepada saya bahwa Anda tidak menanggapi permintaan mereka. Silakan sesuaikan dengan kondisi situasi Bapak Ibu tentang apa atau menjabarkan sesuatu apa. Tidak harus bahasanya persis dengan itu, cuma yang di garis bawah harus jelas. Mengeluh itu peristiwanya, ya, perilakunya itu apa, itu jabarkan dulu secara objektif supaya kedua belah pihak memahami yang terjadi. Berarti kita membahas objek, 3 klien mengeluh kepada saya. Berarti kan membahas objek. 3 kliennya yang kita bahas, kejadiannya mengeluhnya. Berarti nah, spesifik ya Pak Yus ya, Pak saya. Jadi kita spesifik pada itu. Coba nomor 1 dulu, yang mau mencoba nanti juga nomor 2 ada, nomor 3 ada. Silakan caranya ini langsung praktek ya Pak saya. Jadi ya menekan spacebar ya. Atau di chat ya Pak saya, di chat atau kalau spacebar boleh. Kalau komunikasi suportif kan harus bersuara lisan. Oke. Ya. Oke. Ada yang mau coba? 3 klien mengeluh pada saya bahwa Anda tidak menanggapi permintaan mereka. Ini contohnya, kira-kira itu hanya contoh ya. Artinya tahap 1-nya jabarkan peristiwa dan perilakunya secara objektif, kejadiannya bagaimana. Kita tunjuk namanya atau kita berikan kesukarelaan yang mau mencoba. Oke. Karena ini biasanya kalau mencoba itu karena suaranya didengar semua orang belum tentu mau ya. Oke. Ada yang chat itu Pak Samsul mungkin? Oke, yang chat ini belum. Ini baru kirim email. Oke, silakan dicoba. Langkah pertama, jabarkan peristiwa dan perilaku secara objektif.
Mencontoh kalimat itu juga boleh, Pak. Membacakan kalimat itu juga boleh yang ada di layar. Oke, silakan. Oh, ini karena hal yang menarik ini Pak, saya dan jarang sekali dikupas ini. Pak Samsul, ya. Mungkin kalau gitu untuk slide yang sampai slide 15 ini sementara kita buka diskusi tanya jawab, nanti baru kita lanjut slide berikutnya. Jadi silakan diskusi tanya jawab untuk beberapa peserta mengenai 8 sifat komunikasi suportif dan pengertian komunikasi suportif dengan contoh-contohnya, Pak. Silakan Pak Samsul sebagai moderator boleh Pak diskusi. Sudah ada nih Pak saya penanya nih dari Bu Yuni Siswanti ini. Apakah ada bedanya Pak saya antara komunikasi suportif dengan komunikasi asertif? Ketika saya baca tentang komunikasi asertif, intinya adalah individu berkomunikasi kepada lawan bicara untuk mencapai tujuan, namun tanpa menyinggung, menjatuhkan lawan bicara. Usahakan kalimatnya juga efektif. Nah, terima kasih Pak Syah atas sharing ilmunya, sangat manfaat. Apa itu Pak saya kira-kira bedanya Pak Syah? Iya, baik. Seperti yang sudah kita kemukakan di awal pertemuan, ada istilah efektif, ada istilah persuasif, ada istilah konstruktif. Jadi kalau efektif, seperti kata efektif itu, maka jenis komunikasi yang sifatnya yang penting tersampaikan dengan jelas kepada pihak yang satu. Yang penting tersampaikan dulu. Tidak peduli memahami atau tidaknya, Pak. Kalau persuasif, itu unsur komunikasi yang disampaikan itu ada sifat mempengaruhi sesuatunya, mempersuasi sesuatunya untuk melakukan tindakan apa begitu. Nah, kalau komunikasi suportif, kata-kata suportif artinya diharapkan mendukung para pihak agar saling memahami dari apa yang disampaikan dan yang menyampaikan itu memahami juga pihak yang telah mendengarnya. Makanya ini kalau di level komunikasi ini tingkatnya lebih tinggi atau tingkat 3. Tingkat pertama yang penting efektif dulu. Jalannya komunikasi, kata-katanya disampaikan titik. Yang kedua persuasif, bisa bisa mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah yang suportif ini ada perasaan mendukung bagi kedua belah pihak, saling mendukung sehingga saling memahami. Nah, kalau komunikasi asertif, mungkin Ibu Yuni tadi sudah menjelaskan itu ada kata-kata efektif juga dalam definisi Bu Yuni tadi. Itu mungkin masih perlu ditingkatkan menjadi yang lebih suportif. Ada 8 cara tadi, 8 sifat Bu yang sudah kita sampaikan di awal, bahkan dengan contoh-contohnya. Salah satunya yang menarik ini adalah 2 kata penting. Harus deskriptif bukan evaluatif, tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan kejadian. Jadi tidak mengevaluasi sesuatu, tapi deskriptif, menjabarkan sesuatu pada peristiwanya apa, perilakunya apa, reaksi apa, dan usulan kita apa dideskripsikan. Yang kedua tadi, istilahnya harus konjungtif, bukan disjungtif. Konjungtif itu ada jembatan yang kita pakai untuk mengemukakan sesuatu sebelum kita mengucapkan usulan kita atau sebelum kita menimbulkan reaksi kita. Memang ini kalau tidak dicoba atau tidak dipraktekkan itu agak kesulitan. Mungkin Dr. Samsul perlu saya ceritakan. Latihan berkomunikasi suportif ini itu minimal 7 hari, Pak. Aduh. Ya. Iya, Pak. Karena ini penting banget, Pak. Untuk mendapat sertifikat trainer komunikasi suportif atau mendapat sertifikat mediator itu diperlukan waktu 7 hari termasuk ujiannya, Pak. Jadi memang menarik sekali karena kebiasaan kita atau mindset kita selama ini bagaimana kita harus latih. Nah, pada saat kita ditugaskan menjadi profesional di bidang tertentu, maka kita pakai baju komunikasi suportif. Jangan pakai baju komunikasi yang lain. Nah, itu gunanya seperti itu. Apalagi yang terikat dengan kode etik dan yang terikat dengan profesionalisme, baik pengajar, dosen, baik atasan kepada bawahan, baik seseorang yang berbicara di depan publik. Begitu ya, Pak Dr. Samsul. Mungkin jawaban sementara buat Ibu Yuni sementara seperti itu. Mudah-mudahan cukup ada gambaran tambahan. Oke, terima kasih Bu Yuni ya.
Jadi berarti komunikasi asertif adalah salah satu bagian dari komunikasi suportif ya Pak saya. Ya, komunikasi suportif kan tadi, komunikasi kan banyak Pak. J. Ada efektif, ada persuasif, efektif dan asertif tadi yang Ibu Yuni katakan, kemudian persuasif, kemudian yang kita pelajari saat ini kan levelnya yang level lebih tinggi lagi, namanya komunikasi suportif, makanya ada syarat-syaratnya. Contohnya harus deskriptif bukan evaluatif, harus konjungtif bukan disjungtif. Itu kan syarat-syaratnya banyak tadi, ada 8. Contoh-contohnya juga ada. Nah, kadang-kadang saya pun, Bapak Ibu ya, saya pun mengalami ya, untuk berbicara kadang-kadang saya menggunakan cuplikan-cuplikan kata-kata itu Pak, kalimat itu Pak. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan karakter kita berbeda-beda ya Pak Dr. Samsul. Kadang-kadang kita terlupa, kita sedang bicara di depan umum, atau kita sedang berbicara di rapat, atau kita sedang berbicara dengan pihak lain untuk bawahan atau anak buah semua. Kita perlu menggunakan contekan-contekan kalimat yang 8 jenis tadi supaya kita selalu ingat gitu. Itu cara latihannya nanti begitu Pak Dr. Samsul. Oke. Pak Syekh, itu kalau tadi Pak saya jelaskan untuk menguasai 8 tahapan komunikasi yang suportif ini membutuhkan waktu yang cukup lama Pak Syekh, jadi sekitar 7 hari. Kira-kira Pak Syekh ada ada atau bisa nggak kita buat kelas selama 7 hari itu Pak Syekh? Atau mungkin kita simpelkan jadi 3 hari gitu? Kalau yang saya maksud kan yang untuk mendapat sertifikasi Pak. Oke. Jadi untuk mendapat sertifikasi sudah melampaui komunikasi suportif itu kan membutuhkan waktu 7 hari, termasuk ada ujian tulis dan ada ujian lisan. Oke. Nah, tapi kalau yang kita kemukakan hari ini bisa praktek sendiri di rumah minimal selama 7 hari, baik di tempat kerja maupun di mana, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sudah ada rambu-rambunya 8 tadi Pak. Alangkah baiknya kalau nanti Smart Training mungkin suatu saat bisa mengadakan training maraton 3 hari dipadatkan dari yang 7 hari itu untuk yang level sertifikasi sampai ahli komunikasi konstruktifnya ya Pak ya. Oke. Nah, tapi kalau yang kita maksud hari ini kan sertifikat yang diberikan nanti adalah kehadiran acara seminar online by Zoom ini kan Pak. Oke. Oke, aduh luar biasa nih Pak Syekh. Wah, nanti kita insya Allah kita adakan Pak Syekh. Karena ini sangat penting sekali, apalagi itu dalam forum-forum Pak Syekh. Oke, ini ada yang mengirim contoh ini Pak Syekh. Mengirim contoh deskriptif dari ini Bu Yuni lagi nih. Wah, yang lain boleh nih. Saya yakin ini bunyinya apakah kalimat ini yang mana Pak? Contoh yang atas Pak. Saya yakin pembimbing kita berkenan menerima argumentasi yang kita sampaikan. Apakah kalimat yang saya buat tersebut benar Pak? Ini curhat pribadi Pak saya. Makanya itu begini ya, komunikasi suportif itu kan tidak sendirian satu pihak Pak, harus 2 pihak minimal. Jadi ada kawan bicara dan ada kita. Saya lebih suka menggunakan istilah kawan bicara daripada lawan bicara. Mau diajak bicara kok dianggap lawan sih? Mendingan saya ubah menjadi kawan bicara. Jadi minimal 2 orang kita ajak berkomunikasi dan kita praktekkan kalimat itu buat dia mengena nggak, diterima nggak. Sepanjang kalimat yang kita kemukakan itu diterima pihak tersebut dan tidak ada perlawanan yang negatif, itu sudah lumayan suportif. Jangan kita tidak ada pihak lain seperti tadi. Contoh yang dikatakan ini kan sendiri, itu harus kita coba Bu. Mudah-mudahan bisa. Nah, kenapa kok tidak sendiri? Karena kalau kita bicara sendiri, komunikasi sendiri namanya bukan komunikasi, tapi galau. Nah, istilahnya galau. Jadi Ibu tadi sudah menyusunnya, di situ menggunakan kata saya di depan, ya. Terus sekarang di garis bawah Bu, pernyataan deskriptifnya itu kan Ibu pembimbing. Nah, kan orang lain yang Ibu katakan, ya bisa nggak diubah menjadi kalimat bukan pasif, tapi menjadi aktif tapi pasif. Jadi argumentasi kita ini semoga diterima. Nah, itu kan beda Pak Samsul.
Ya, saya yakin semoga argumentasi kita ini bisa diterima. Kan menggunakan kalimat yang argumentasi ini yang mau dimintakan untuk diterima, bukan pembimbing kita berkenan menerima atau tidaknya. Itu kan berarti kita bicara tentang orang lain. Oke. Komunikasi suportif tidak berbicara tentang personalnya, tapi berbicara tentang kejadiannya atau peristiwanya atau apa yang diusulkannya. Yang diusulkan adalah argumentasi ini diterima. Mungkin bisa kita ubah begitu tuh contohnya ya. Begitu Pak. Oke, Pak, ada lagi nih Pak. Pak Anwar Subianto harus diubah mindsetnya ya Pak, dari lawan menjadi kawan. Nah, tujuannya apa Pak mengubah mindset tersebut Pak? Iya. Hal yang baru Pak, biasanya lawan bicara. Ini Pak Anwar Subianto ini luar biasa. Beliau ini mungkin pengalamannya sudah banyak sekali dan sudah sering menghadapinya ya. Cuman tadi saya mengusulkan perubahan istilah itu untuk saya saja Pak. Saya cenderung menggunakan kawan bicara daripada lawan bicara. Karena istilah lawan dan kawan itu kan beda makna ya. Walaupun di kamus mungkin lawan bicara, tapi kalau saya cenderung menggunakan kawan bicara untuk menurunkan derajat dari yang bersifat perlawanan menjadi yang bersifat perkawanan dengan harapan lebih saling mendukung. Kalau kawan kan saling mendukung dibanding lawan yang cenderung bisa tidak mendukung. Itu hanya perbedaan istilah boleh dipakai, syukur-syukur bisa mengubah mindset karena landasan utama yang tadi disampaikan ini Pak Samsul, Pak Dr. Samsul, benar yang seperti Pak Anwar bilang, mindset kitanya harus berubah dulu. Bahwa kita berbicara dengan pihak lain itu tentang komunikasi sesuatunya kan, bukan menyalahkan orang siapapunnya kan, tapi sesuatu yang mau dibahas untuk perbaikan itu apa. Begitu Pak Komsul. Oke, wah, luar biasa. Ada lagi nih Pak, dari Pak Agus Kurniawan. Komunikasi suportif mohon dievaluasi sehubungan dengan meningkat, contohnya gini Pak, sehubungan dengan meningkatnya kasus pandemik di Papua, kita semua harus mematuhi anjuran pemerintah untuk stay at home. Ya, jadi ini konjungtif. Pak Agus Kurniawan sudah menggunakan konjungsinya, yaitu sehubungan dengan meningkatnya kasus pandemik di Papua, itu kan mengkonjungsikan sesuatu, jembatannya dulu dia pakai. Oke. Baru Pak Agus Kurniawan menambahkan, kita semua harus mematuhi. Dia menggunakan kata kita, bukan Anda semua, tapi kita, itu lebih mendukung. Kemudian apa? Harus mematuhi. Berarti ada istilah kan harus mematuhi. Nah, Bapak bisa pilih dua nanti, harus mematuhi atau anjuran pemerintah harus dipatuhi. Bedanya kalimatnya dipatuhi itu kan berarti tidak menunjuk subjek yang harus mematuhi, tapi otomatis terkena di dalam kalimat itu. Nah, jadi bisa dipilih kalau yang kalimat belakangnya, kata belakangnya. Tapi konjungsinya udah bagus, sehubungan dengan meningkatnya kasus pandemi di Papua, nah itu kan konjungsinya udah dipakai, jembatannya sudah dipakai. Bagus itu. Baru apa usulannya Pak? Usulannya kita semua harus anjuran pemerintah harus dipatuhi. Nah itu misalnya begitu. Atau kita semua harus mematuhi anjuran pemerintah. Itu usulan yang akan disampaikan atau kalimat utama yang akan disampaikan. Itu istilah yang tadi konjungsi Pak Dr. Samsul. Oke, ada lagi nih. Silakan, wah ini ada Pak Danang Sunyoto sudah hadir ini. Boleh pakai mic juga boleh, nggak harus tulisan, pakai lisan boleh. Oke, silakan, boleh pakai tulisan, boleh pakai mic. Dipencet spacebar-nya. Oke. Kalau belum ada, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu gimana Pak Dr. Samsul? Mau masuk slide berikutnya? Oke. Nanti kalau ada chat baru kita lihat ya Pak Samsul ya. Oke. Gimana? Masuk slide berikutnya ya. Oke, lanjut Pak. Oke, ini slide berikutnya adalah berbagai tipe respon. Kalau tadi yang kita kemukakan dari awal, itu kan kitanya yang berkomunikasi ya. Artinya yang komunikasinya atau lisan yang disampaikannya. Kalau slide ini adalah berbagai respon yang bisa kita lakukan. Posisi Bapak Ibu saat itu sebagai apa, maka respon yang dipakai bisa sebagai, ada tulisannya di sini masing-masing, kita baca ya, kita lihat. Kalau ternyata
komunikasinya adalah mengarahkan, itu kita pakai kapan? Kalau mengarahkan itu kita pakai cenderung pada saat kita melatih, mengadakan pelatihan. Itu bisa kita pakai. Oke. Tapi kalau yang sebelah kanan, kalau kita bentuknya konseling, maka tidak mengarahkan. Jadi kalau bentuknya training, itu kita kalimat-kalimatnya, responnya itu mengarahkan sesuatu. Dan kita mendengarnya pun tujuannya untuk mengarahkan. Sehingga kita boleh menggunakan mengarahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau hasil trainingnya. Tapi kalau yang sebelah kanan, komunikasi respon yang baik itu tidak mengarahkan kalau pada saat Anda, Bapak Ibu, melakukan konseling. Konseling itu hanya kita mau mendengar apa saja yang ada di dalam hati dia, apa saja yang ada dalam pikiran dia. Jadi kita hanya mendengar, mengulang, bertanya, mendengar apa yang dia sampaikan, kita ulangi supaya apa yang dimaksud sama, kemudian kita bertanya lebih dalam. Jadi tidak mengarahkan. Nah, jangan sampai kita bersifat menasehati, kalimatnya itu jangan sampai bersifat menasehati, atau malah bersifat menyelidiki. Nah, itu tidak suportif. Tipe respon yang lain adalah respon terbuka. Jadi pada awal diskusi, awal rapat, Bapak Ibu gunakan respon terbuka saja. Kalau sudah diskusinya berjalan, maka kita gunakan respon tertutup. Jadi terbuka itu pertanyaannya begini Pak Samsul, respon terbuka. Gunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Itu untuk respon terbuka. Jadi gunakan kata tanya mengapa dan bagaimana untuk membuat respon terbuka. Bagaimana menurut Anda agenda yang akan kita bahas di awal rapat, itu kan? Itu kan berarti kan terbuka, dia akan menyampaikan. Kemudian kalau mengapa menurut Anda agenda-agenda ini perlu dibahas. Nah, itu menggunakan kata mengapa. Jadi ini awalnya diskusi. Kalau respon tertutup di sebelah kanan itu menggunakan kata tanya apa, apakah atau apa, apakah. Jadi bersifat kayak klarifikasi Pak. Apakah yang Anda maksud itu sudah terjadi di tempat lain? Nah, jawabannya kan ya sudah terjadi atau maaf belum terjadi, kan lebih tertutup Pak dibanding yang tadi. Jadi respon tertutup itu gunakan kata tanya apakah. Apakah itu sudah pernah dipraktekkan atau dicobakan formula itu? Nah, ini kan menggunakan kata respon tertutup. Jadi bedanya respon terbuka dan respon tertutup dan cara menggunakannya kapan. Jangan sampai kita membelokkan suatu pembicaraan atau merefleksikan sesuatu dengan yang lain. Belum tentu yang kita mau refleksikan itu yang diajak bicara mau menerima hasil refleksi kita. Jadi kita lebih banyak menggunakan 3 kata tanya. Mengapa, bagaimana, dan kalau mau respon tertutup, apakah? Oke, itu ya Pak mengenai teknik responnya Pak. Nah, dari sini sebelum kita masuk ke berikutnya, ada pertanyaan dulu, silakan dibuka chatnya mungkin mengenai merespon sesuatu. Oke, ini ada dari Yunita Lestariningsi, Pak. Saya sebenarnya tidak paham kriteria data penerima BLT. Jadi saya harap Bapak Ibu semua bersabar dengan data yang ada ini. Nah, ini maksudnya berarti mau bertanyanya apa Pak? Itu komunikasi suportif Pak, yang di awal tadi. Sebelum kita slide ini, terkait mengapa, bagaimana, dan apakah ini yang masih contoh komunikasi. Ya, contohnya ya, maksudnya Mbak Yunita memberikan contoh ya. Betul. Oke, kalau memberikan contoh seperti itu kan itu mengatakan bahwa saya tidak paham. Di dalam komunikasi suportif syarat nomor berapa itu kita nggak boleh mengatakan dalam bentuk memungkiri. Jadi kita gunakannya adalah, saya mau tanya ke Ibu Yunita, silakan dijawab di chat. Saya akan gunakan komunikasi suportif ya. Jadi seolah-olah Ibu Yunita mengatakan yang di dalam chat ya. Dia mengatakan, saya sebenarnya tidak paham kriteria data penerima BLT. Nah, itu kan artinya dia mengatakan suatu kalimat. Nah, sekarang saya ingin tanya,
Bu Yunita, jadi tadi yang Ibu sampaikan bahwa Ibu memerlukan informasi lebih dalam tentang bagaimana kriteria penerima BLT ya Bu ya. Iya Pak. Halo. Saya tidak mengatakan Ibu Yunita tidak paham, tapi saya ubah kalimatnya Pak Samsul menjadi Ibu Yunita, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu membutuhkan secara jelas beberapa kriteria penerima BLT. Mungkin begitu, Bu? Iya, Pak. Nah, Bu Yunita mengiyakan pernyataan yang saya buat, padahal pernyataan yang saya buat tidak persis seperti yang dia tulis, Pak. Nah, itu artinya kita sudah mengubah komunikasi kalimatnya menjadi lebih suportif. Oke. Kemudian yang bawahnya, beliau mengatakan, Bu Yunita mengatakan, jadi saya harap Bapak Ibu semua bersabar dengan data yang ada ini. Nah, itu artinya kita meminta mereka bersabar. Dengan apa? Dengan data. Coba kita ubah datanya dulu yang kita bahas. Jadi Bapak Ibu, karena data ini masih bersifat sementara, mungkin nanti akan kita lengkapi dengan data yang lebih update. Itu kan Pak, diubah kan? Yang kita bahas kan datanya, bukan Bapak Ibu yang harus bersabar. Kalau kita menyuruh Bapak Ibu bersabar kan punya hak apa kita? Mendingan kita bicara data ini yang perlu kita update dengan nanti yang akan lebih baik lagi. Itu kan sama saja meminta mereka menunggu kan? Iya. Nah, begitu. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Ibu Yunita yang menulis. Saya ganti kalimatnya menjadi Bapak Ibu, karena data ini belum lengkap, maka kita memerlukan waktu agar datanya lebih update. Bagaimana Bu Yunita jawabannya? Mengiyakan apa tidak? Sama ya, mengiyakan juga mestinya. Nah, ya. Oke. Ya. Jadi begitu ya. Memang ini perlu latihan. Saya waktu awal Pak Samsul, awal itu saya menulis dulu di kertas. Sebelum mengungkapkan sesuatu itu menulis, saya garis bawahi mana kalimat yang negatif, kalimat yang masa lalu kita ubah menjadi positif dan masa depan. Jadi ingat kuncinya ya Bapak Ibu, harus mengubah kalimat bernada negatif menjadi bernada positif. Yang kedua, kalimat bernada masa lalu menjadi bernada masa depan. Yang ketiga, jangan fokus pada objeknya, subjek personalnya, tapi fokus pada substansi yang mau dibahasnya. Yang mau dibahas kan kriteria BLT dan data. Maka kita gunakan itu dulu sebagai kalimat utamanya. Oke, demikian mengenai respon ya Pak ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan respon ya. Ini banyak sekali nih Pak Syekh. Ya, karena memang saya bilang kan perlu latihan. Saya tadi harapkan Bapak Ibu latihan virtualnya terlaksana semua, tapi menggunakan chat ya tidak apa-apa. Nanti dilatih sendiri. Kalau memang, karena itu harusnya pertemuannya kan bertatap muka dengan latihan terus-menerus, bisa dipakai di tempat kerja, bisa dipakai di kampus, bisa dipakai di community, bisa digunakan. Bahkan di keluarga Pak. Coba bayangkan, kalau setelah acara ini, Bapak Ibu kembali ke keluarga, terus kalimatnya berubah semua dengan nada yang lebih suportif. Lama-lama, wah, nadamu kok sekarang enak ya Pak E atau Bune gitu loh. Kan bisa berubah semua nanti. Ya, itu kunci dari komunikasi suportif. Semoga bermanfaat untuk itu sebelum kita masuk slide berikutnya. Oke, luar biasa. Ini ada satu pertanyaan Pak Syekh. Jadi bagaimana implementasi komunikasi suportif dalam proses mediasi? Karena kawan bicaranya ada dua pihak, sementara mediator ada di posisi tengah. Ya, oke. Bagus pertanyaannya. Ini beliau mencoba bersikap di tengah. Di kanannya ada pihak A, di kirinya ada pihak B. Betul. Jadi menjadi penengah ya. Tentu ada teknik-teknik khusus untuk menjadi penengah yang baik ya. Karena jenis komunikasi yang kita sampaikan berbeda saat kita menjadi subjeknya, menjadi orang yang sedang berbicara langsung. Nah, ada beberapa teknik yang bisa disampaikan kalau Bapak menjadi penengah. Yang pertama adalah Bapak harus mendengarkan dengan baik sampai melihat fokus pada orangnya, sampai melihat apa yang dia kemukakan.
sehingga orang itu merasa didengar, Pak. Oke. Yang kedua, setelah mendengar dengan baik, Bapak mediator atau penengah harus mampu mengulang dengan baik pernyataannya, sehingga pernyataan yang keluar dari pihak A kita ulang dengan kalimat pengulangan supaya apa? Supaya pihak B memahami definisi yang dimaksud dan kita sendiri yang di tengah memahami apa yang dia maksud. Kalau dengan mengulang dia mengatakan iya, seperti Ibu Yunita tadi, waktu saya ulang mengatakan iya, berarti maksud kita sama dalam definisi itu, frekuensinya sama. Itu teknik mengulang ya. Yang ketiga, bertanya lagi. Jadi tadi yang pertama mendengar dengan baik, harus fokus. Yang kedua, mengulang dengan baik, harus tepat mengulangnya dan diterima oleh yang bicara, dan yang satunya lagi mendengarkan. Yang ketiga adalah bertanya lebih dalam. Jadi kita tanya lagi lebih dalam karena posisi kita di tengah kan. Lebih dalamnya untuk apa? Untuk mengetahui lebih dalam akar dari yang dia kemukakan itu apa. Akar masalah yang dia kemukakan itu apa. Kalau kita tidak bertanya, tidak bisa. Contoh pertanyaannya dengan teknik tadi, mengapa kok Ibu berpendapat begitu? Atau bagaimana selanjutnya cara memperbaikinya menurut Anda? Nah, itu bertanya. Dengan cara bertanya terbuka, respon terbuka, maka yang bersangkutan pihak A maupun pihak B akan menceritakan lebih dalam lagi, Pak Haji Samsul. Begitu ya, Pak penanya juga, Pak Hasimi ya. Kemudian Pak, apa lagi Pak? Mungkin yang Pak Agus Ristanto ini. Di chat ada tulisannya Pak Agus Ristanto bertanya, alangkah baiknya jika semua pimpinan pada setiap lembaga organisasi perusahaan memahami menerapkan komunikasi suportif yang disampaikan ini. Ya, mudah-mudahan banyak yang ikut Zoom, Pak. Ya, jadi ini bisa dipakai dan kita berharap orang lain juga bisa menggunakannya ya, bermanfaat buat digunakan. Oke. Nah, tinggal caranya. Nanti tugasnya Pak Agus itu untuk setelah acara ini, Bapak akan mendapatkan PowerPoint-nya dan Bapak sudah dapat sertifikat sebagai peserta. Tugas Bapak untuk membuka acara lagi pelatihan komunikasi konstruktif kepada para pimpinan itu, Pak ya. Ada pesanan ini Pak Agus. Dilaksanakan loh Pak Agus. Jadi ditularkan. Bapak Ibu semua yang hadir sini bisa menularkannya lagi, membagikannya dan menceritakan pada pihak lain. Oke, sementara itu dulu sebelum kita masuk slide terakhir. Oke. Bagaimana Pak Samsul masuk slide terakhir? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada kita lanjut aja Pak Syekh. Sudah ada, nanti sambil menunggu nanti ya. Oke. Ini contoh lain cara menggunakan komunikasi suportif di manajemen atau di kantor, Pak. Tadi yang Pak Agus tanyakan mungkin begini. Atau yang Bapak Ibu lakukan sekarang mungkin banyak juga seperti ini. Istilahnya personal management interview. Personal management interview itu sebuah istilah bahwa atasan harus berbicara dengan bawahan untuk komunikasi suportif. Demikian pula bawahan kepada atasan. Jadi bukan hanya teman saja, tapi juga atasan bawahan di kantor pakai Pak. Seperti pertanyaan Pak Agus tadi. Tujuannya apa program personal management interview ini? Satu, ada keefektifan tim. Yang kedua, meningkatnya produktivitas. Yang ketiga, pemimpin dan bawahan itu hubungan baik. Yang keempat, adanya kerjasama tim. Yang kelima, timbulnya kepercayaan yang lebih baik. Jadi yang tadinya tidak percaya bisa lebih percaya, yang tadinya tidak produktif jadi lebih produktif, kerjasama semakin erat, gunakan itu. Ini kita lihat contohnya, ada gambarnya, yang garis hitam itu, yang grafik hitam itu perusahaan atau organisasi yang melaksanakan komunikasi suportifnya atau PMI-nya, personal management interview itu rutin ya, dilaksanakan 6 bulan sekali, harus berkesinambungan. Bedanya yang kuning dengan yang hitam, kalau yang hitam itu melaksanakannya hanya sekali Pak, sehingga grafiknya puncaknya hanya sekali, 6 bulan berikutnya landai, 3 bulan berikutnya landai, hampir mendekati kembali ke semula waktu yang landai tadi. Kalau yang kuning, itu grafik organisasi yang melakukan personal management interview
dengan komunikasi suportif yang berkesinambungan atau terus-menerus. Coba kita lihat grafiknya. Pada saat awal mereka sama, direndah semua, produktivitasnya direndah, efektifnya rendah, kerjasama rendah, kepercayaan rendah, kemudian melakukan PMI yang komunikasi suportif, kemudian naik itu Pak puncak, yang kuning di puncak itu, yang titik nomor 2-nya, hampir sama dengan yang hitam. Namun bedanya, yang kuning ini, organisasi ini terus-menerus melaksanakannya secara berkala, sehingga pada 6 bulan berikutnya masih di atas grafiknya, kemudian 12 bulan berikutnya masih di atas, 18 bulan berikutnya masih di atas. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan yang B titik hitam itu, kan menurun itu. Artinya apa? Ini survei membuktikan bahwa untuk meningkatkan efektivitas tim, untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan hubungan pemimpin bawahan, untuk meningkatkan kerja sama tim dan meningkatkan saling kepercayaan, membutuhkan komunikasi suportif, contohnya dalam personal management interview yang berkesinambungan ini, sehingga grafiknya terus naik, dijaga tetap di atas. Demikian itu untuk cara membaca grafiknya. Nah, sekarang dari grafik ini, sebelum kita coba tekniknya, pertanyaannya kan, itu kan grafiknya atau hasil surveinya. Caranya gimana? Nah, caranya begini. Bapak Ibu di slide berikutnya bisa lihat bahwa caranya adalah ada beberapa ya. Yang nomor 1, kita fokus pada maksud tujuannya. Ingat, personal management interview dengan komunikasi suportif ini tujuannya perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja dan terhadap tindakan. Yang kedua, orientasinya memperbaiki kedua belah pihak, bukan hanya memperbaiki satu pihak. Ya, jadi memperbaiki semua pihak. Yang keempat, waktu. Nah, gunakan waktunya, nggak lama sebenarnya Pak. Untuk komunikasi PMI ini nggak lama, cukup 1 jam, tapi periodik yang penting. Yang penting periodik. Tiap minggu 1 kali, atau tiap bulan 1 kali, adakan pembicaraan PMI komunikasi suportif dengan orang-orang Bapak atau anak buah Bapak satu persatu, jangan dicampur. Jadi ini hanya satu dengan satu Pak, bukan dengan banyak orang Pak kalau PMI ini. Karena hati ke hati yang akan dibicarakan Pak. Nah, komunikasinya tujuannya komunikasi suportif nomor 5. Dilakukannya via wawancara. Dan itu personal, tidak boleh ada orang lain sehingga dia tidak bisa ceritakan isi hatinya. Kemudian tahap pertemuannya, setiap kita melakukan suatu tahap pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari tahap selanjutnya. Jadi kita tahap pertemuannya kan berkesinambungan ya. Jadi pertemuan ini adalah menindaklanjuti pertemuan yang lalu. Nah, gitu terus-menerus gitu. Berkala namanya. Kemudian didokumentasikan Pak. Dokumentasikan yang disepakati apa dari hasil pertemuan itu. Tindakannya apa atau action plan-nya apa, kapan dilaksanakan, dan oleh siapa, PIC-nya siapa. Itu harus didokumentasikan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin kita mengenalnya dengan istilah weekly meeting atau monthly meeting ya. Namun gunakan komunikasi suportif dengan 8 maksud ini Bapak Ibu. Nah, itu adalah tentang komunikasi suportifnya. Sampai di sini Pak Dr. Samsul, mungkin bisa kita buka sesi karena sudah banyak, terutama tentang personal management interview ini, yang tadi ada grafiknya, bedanya organisasi yang melakukan dengan yang tidak melakukan, itu ada perbedaannya. Gitu ya Pak ya. Oke, berarti untuk PMI ini berbeda dengan suportif ya Pak ya? Kalau PMI itu untuk... Bukan begitu Pak. Ya. Bukan, maksudnya dalam PMI atau pertemuan manajemen interview secara rutin itu kita menggunakan komunikasi suportif gitu loh Pak. Oke, silakan, ada pertanyaan ini, ada yang masuk ini Pak. Chat. Ya. Saya tertarik banget Pak, bisa Pak saya konsultasi pasca diskusi ini Pak? Ya. Ya. Kalau bisa di sini mungkin bisa di-share konsultasinya di kolom chat ini karena masih ada waktu kok kita. Karena kita kalau tidak salah kan 11.30 jadwalnya ya Pak Samsul ya. Jadi betul, boleh Pak Hadi ya di-share di sini boleh kalau memang itu materinya bisa diketahui oleh umum. Kalau materinya khusus ya kita membutuhkan kamar terpisah ya.
Oke, betul banget ini Pak. Oke, yang silakan. Mungkin Pak Samsul. Oke, Pak Danang. Di sini sudah ada 44 tadi Pak. Sekarang ada yang live mungkin sudah lebih dari 40 menit. Ini ada Pak Hashim, ada Bu Sri Dwi, silakan jika bertanya. Bu Nuni, Pak Danang, Pak Yus ini lagi di kantor Pak Yus. Oke, Bu Sri Eka Astuti, Pak Anwar, Pak Mirhan, silakan ada yang bertanya. Pak Alex, Pak Ramdan, Ibu Novalin, Mbak Kiki, Pak Agus, Pak Dewi, Pak Bimo, Mbak Yuninda, Pak Agus, dan semuanya. Silakan jika ada yang bertanya. Ya, kalau tidak ada saya tambah slide berikutnya, tinggal satu Pak. Nanti kalau ada chat silakan. Slide terakhir tinggal satu slide ini, yaitu slide nomor 19. Mungkin sudah tampil atau belum di tempat Bapak Ibu? 19. Nah ini, 7 sudah. Caranya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti caranya begini, bisa dipakai ini, cara melakukannya ya. Cara melakukan PMI tadi maksudnya ya. Oke, yang pertama, bahwa dalam personel manajemen interview itu tadi, komunikasi yang dilakukan antara pihak pertama dengan pihak kedua tadi kan harus personal wawancaranya ya Pak Dr. Samsul tadi. Nomor satu, cara melakukannya gunakan komunikasi suportif. Tadi sudah disebutkan ada 8 sifat komunikasi suportif. Yang kedua, berbagi dan bertukar informasi. Jadi 2 arah Pak. Bukan satu arah kita mengatakan sesuatu instruksi, tapi kita lebih banyak dengan mendengar, mengulang, bertanya lebih dalam. Mendengar, mengulang, bertanya lebih dalam. Nomor 2 adalah fokus pada apa yang dikhawatirkan atau fokus pada masalahnya yang dirasakan, Pak. Jadi dalam komunikasi itu kita nggak bahas personalnya, tapi bahas materi yang dikhawatirkan itu apa. Kekhawatiran Anda selama ini apa? Masalah yang timbul selama ini apa? Dengan begitu dia bisa bertanya. Kalau dia belum menjawab, kita pancing dengan mengapa dan bagaimana tadi. Mengapa itu menjadi kekhawatiran? Atau mengapa kok Anda selama ini seperti itu, khawatir terhadap sesuatu. Jadi yang kita bahas kekhawatirannya ya, bukan personalnya. Masalah kekhawatiran nomor 2. Nomor 3, setelah dia mengungkapkan kekhawatiran atau masalahnya apa, Bapak Ibu masuk nomor 3. Bagaimana cara mengatasi hambatan itu? Tanya dulu ke yang bersangkutan. Tanya dulu ke dia bagaimana menurut dia. Kalau dia sudah mengemukakan menurut dia, kita pakai komunikasi suportif yang tadi. Oh ya, saya memahami apa yang Anda sudah maksudkan, namun boleh nggak saya ada beberapa pandangan lain? Nah, gitu kan. Jadi kalau kita punya pandangan lain, kemukakan dengan konjungsi dulu. Sehubungan dengan yang tadi Anda sampaikan, saya punya beberapa pandangan yang agak berbeda, boleh nggak saya sampaikan? Nah, itu cara untuk mengatakannya ya, mengatasi hambatannya tadi yang dia sudah sebutkan, kita tambahi. Nomor 4, tanyakan, adakah pelatihan keterampilan yang dia butuhkan untuk agar dia masalahnya atau kekhawatirannya itu bisa diminimalisir atau bisa dimitigasi, bisa hilang. Kita tanyakan, nanti dia angat, oh ya Bu, saya butuh pelatihan. Oh, pelatihan apa yang Anda butuhkan? Misalnya dia menjawab, oh pelatihan komunikasi suportif misalnya itu. Atau menjawabnya yang lain, oh pelatihan untuk belajar melakukan alat teknis, mengoperasikan alat-alat teknis. Karena saya tiba-tiba dikasih alat tapi nggak dikasih tahu caranya. Nah, berarti kan ada kebutuhan dia, Pak, yang harus kita sediakan. Nah, mengenai pelatihannya orang internal melatih dia atau eksternal melatih dia, itu cara lain nanti kita tanya jawab lagi ke dia. Nomor 6, setelah kita sepakati adanya kekhawatirannya, hambatannya itu bisa diatasi dengan cara apa, pelatihan keterampilan yang dibutuhkan apa, dan cara menyediakan kebutuhannya bagaimana sudah, baru nomor 6. Oh, kalau begitu nanti cara menilai kinerja selanjutnya bagaimana nih? Kalau Anda sudah dapat alatnya, Anda sudah dapat SDM-nya, Anda sudah disediakan kebutuhannya, kami sudah mendengar apa yang Anda khawatirkan.
sebaiknya cara menilai kinerja Anda selanjutnya gimana nih? Nah, jadi kita juga berkonsultasi atau berkomunikasi dengan dia, menurut versi dia cara yang mau dinilai bagaimana. Kalau dia sudah mengemukakan pendapatnya, kita mempunyai pendapat lain, jangan lupa kasih konjungtif. Sehubungan dengan yang Anda sampaikan mengenai cara menilai kinerja, saya ada beberapa usulan lain, mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau dia bilang, ya silakan, baru kita tanya. Kalau dia bilang tidak perlu, kita tanya, mengapa menurut Anda tidak perlu ada tambahan informasi lain. Kita kejar terus, Pak, dengan mengapa, bagaimana. Yang nomor 7 adalah umpan baliknya apa. Jadi setelah kita menyepakati action plan untuk menilai kinerja selanjutnya bagaimana, maka umpan balik yang harus dilakukan kedua belah pihak apa? 1, umpan baliknya misalnya adalah kita sepakat setiap bulan melakukan pertemuan PMI dengan komunikasi suportif ini untuk mereview yang lalu, sebulan yang lalu, dan untuk merencanakan sebulan berikutnya. Jadi PMI-nya monthly. Atau kalau 3 bulanan, berarti umpan baliknya kita akan mereviewnya nanti 3 bulan lagi. Kemudian dalam waktu itu juga kita akan mencatat semua yang terjadi, hambatannya apa, kebutuhannya apa yang lain, kejadian-kejadiannya apa, sehingga bisa kita rapatkan lagi, kita personal management interview lagi, dan nanti 3 bulan lagi kita akan bahas teknik-teknik yang melanjutkannya lagi. Jadi yang penting berkala, yang penting komunikasi PMI, komunikasi suportifnya berkala. Oke. Nah, teknik ini Pak, teknik PMI ini, personal management interview ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Misalnya di rumah tangga, ayah dengan ibu dengan anak, dengan asisten. Misalnya di tempat kerja, atasan dengan bawahan, antar kolega. Misalnya di community antara tokoh masyarakat dengan warganya Pak, yang punya hambatan, yang punya kekhawatiran, yang punya kebutuhan. Itu bisa juga dilakukan Pak. Ini kan contoh yang dilakukan di organisasi ya Pak ya. Demikian Dr. Samsul, mudah-mudahan slide-nya sudah habis. Semoga ini bisa bermanfaat buat diri saya dan buat teman-teman. Oke, berarti ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Yunita Lestarening sini. Membahas kekhawatiran di poin kedua, apa tidak termasuk kembali ke masa lalu, sedangkan poin tadi masa lalu kita arahkan ke masa depan. Nah, otomatis teman bicara merefleksikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Ya. Oke, jawabannya begini. Kita tidak membahas kekhawatiran dan masalahnya ansih. Itu saja. Tujuan kita membahas masa lalu untuk mengetahui mengapanya. Jadi misalnya dia bilang begini, saya ini pokoknya tidak suka bertemu dengan tetangga saya. Ini masa lalu dan itu masalah. Kita ajukan dengan pertanyaan. Kalau boleh tahu Bu, mengapa ya sampai hal itu terjadi? Jadi kita mau masuk ke akarnya Pak, untuk mengetahui penyebabnya Pak, Ibu. Jadi kita menggunakan mengapa. Terus kita tanya setelah dia menyebutkan mengapanya, oh gara-gara dia dulu itu pernah menjelek-jelekan saya di depan orang lain, misalnya jawabannya begitu ya. Nah, kita tanya yang ke depan, baru kita tanya yang ke depan. Oh begitu. Lalu menurut Ibu sebaiknya yang terjadi bagaimana seharusnya? Atau sebaiknya ke depan bagaimana? Poin ketiga ya Pak saya. Ya sebaiknya dia nggak menjelek-jelekan saya. Itu yang kita pegang. Jadi kita mau memegang ke depan yang positif. Sebaiknya saya minta diajak berkomunikasi ke depan dengan yang harmonis. Nah, misalnya begitu. Jadi kita selalu menangkap 3 hal masih diingat ya. Yang negatif jadi positif, yang masa lalu jadi masa depan, dan yang ketiga masih ada yang ingat tadi? Objektif dijadikan substansi. Ya, jangan ke personelnya, tapi ke substansinya, ke masalahnya atau ke kejadiannya yang mau diperbaiki. Setiap suatu bentuk kesalahan, setiap bentuk kekurangan, pasti tujuannya kesalahan mau menjadi perbaikan dan kekurangan mau jadi kelebihan. Oleh karena itu perlu diajak komunikasi suportif. Kalau kita biarkan, kesalahan tetap akan jadi kesalahan, kelemahan tetap jadi kelemahan. Itu yang Bapak Ibu harus ubah.
dengan cara berkomunikasi suportif kepada para pihak tersebut, di keluarga, di organisasi, di komunitas, di pertemanan, dan lain-lain. Begitu Pak Samsul dan Ibu Yunita. Oke, ada lagi? Silakan bertanya. Kalau belum ada yang bertanya ini, boleh Pak saya praktek, saya menunjuk salah satu peserta nih Pak Syekh. Ya kan belum tentu nanti ditunjuk mau, mungkin ditanya dulu ada yang mau. Kalau yang mau boleh. Ini yang mau ini Pak Danang mungkin. Pak Danang, halo? Oke, Pak, ini ada pertanyaan di chat Pak Samsul dari Pak Agus Kurniawan, jauh-jauh dari Papua ini, terima kasih. Pertanyaannya mungkin Pak Samsul bisa bacakan. Terima kasih Pak Samsul, selamat siang Pak narasumber, mohon dapat menjelaskan pelatihan komunikasi suportif dan pelatihan personel public speaking. Mungkin perbedaannya mungkin Pak Syekh. Oke, baik. Jadi gini Pak Agus Kurniawan, dan mungkin pertanyaan ini mewakili beberapa teman lain Pak. Jadi kebetulan saja saya juga certified di bidang pelatihan public speaking. Jadi begini, ada perbedaan secara umum hampir sama, namun ada perbedaannya Pak. Kalau dalam pelatihan komunikasi suportif ini, yang kita bahas adalah sifat-sifat komunikasi suportif itu apa, dan teknik berkomunikasi suportifnya bagaimana. Kalau pelatihan personal public speaking adalah cara membuat public speaking-nya itu bagaimana, dari mulai bahan materialnya yang harus disusun, teksnya itu loh Pak, tekstualnya, yang harus disusun dari pendahuluan, isi, dan penutupan, itu ada tekniknya. Salah satu teknik dalam public speaking kan 5 menit pertama itu adalah ide yang menarik pertama. Tergantung 5 menit berikutnya itu tergantung 5 menit pertama. Sejam berikutnya tergantung 5 menit pertama. Itu salah satu contoh di public speaking. Yang kedua, public speaking berisi kepada menginformasikan kepada orang-orang yang hadir tentang sesuatu yang mau disampaikan kepada publik itu. Jadi, ada langkah yang lebih jauh yang harus dikuasai. Kalau tidak salah bulan Juni nanti atau bulan Juli itu Smart Training akan ada pelatihan public speaking. Saya tidak tahu tanggalnya, mungkin nanti Pak Haji Samsul yang akan jawab kapan itu. Silakan Pak. Itu sudah insya Allah di bulan Juni Pak ada. Untuk tanggalnya masih belum fix. Kami akan konfirmasikan ke grup WhatsApp nanti Pak. Baik, itu ya sementara untuk Pak Agus Kurniawan saya tidak bisa detail jawabnya karena materi ini di materi yang lain, cuman perbedaannya yang saya sebutkan. Itu Pak Agus Kurniawan nulis ikut Pak Haji Samsul. Oh siap. Oke. Mudah-mudahan kita punya waktu Pak, dengan kita harapannya wabah pandemi ini sudah bisa semakin diatasi dan kita semakin bisa menegakkan aturan protokol kesehatan bersama gitu Pak ya. Dan juga yang mau ikut itu Ibu Sri ya. Oh Ibu Sri Eka ikut, wah ikut semua nanti nih Pak. Ya nanti otomatis kan asal sudah menyebutkan nama, alamat dan email nanti akan dikabari oleh Pak Samsul mungkin ya. Itu ya. Ada Pak Anwar mau ikut, Pak Ferry juga. Wah jadi mau ikut semua nanti nih. Iya nih, bagus pokoknya Pak itu Pak. Ya. Kemungkinan online karena kalau masih ada pandemik itu kan kita harus mengikuti protokol. Pak Agus juga salah satu satgas Pak, mungkin Pak, yang juga harus mengikuti protokol itu. Jadi kemungkinan bisa online karena masih bulan-bulan Juni ya. Mudah-mudahan Pak Samsul, ini yang semua yang memfasilitasi itu Smart Training Pak Samsul ini Pak. Saya tinggal menyampaikan aja. Kalau nggak dipanggil ya saya nggak bisa. Wah, ini nanti dibantu sama Pak Yus ini Pak. Iya. Boleh. Oke. Secara saya umum, mau bertanya boleh ya. Ya, sharing aja Pak saya. Boleh saya Pak Samsul? Silakan Pak Yus. Ya memang kalau dengar petuah dari dokter saya ini memang nggak ada habisnya. Saya selalu rindukan itu. Pak Syekh, ini jadi PM ini juga sebenarnya bisa digunakan untuk para praktisi ya Pak. Jadi terutama kalau di saya itu memang butuh
untuk teman-teman yang selling officer misalnya. Jadi untuk teman-teman tim penjual ini kan perlu dia mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, skill untuk communication, lalu bagaimana handling compliance, lalu bagaimana dia bahkan kadang kita harus lengkapi dengan teknik afirmasi. Jadi sebelum dia pergi ke lapangan itu dia udah afirmasi dulu, misalnya Pak Dr. Samsul sebagai targetnya. Jadi sebelum berangkat itu berdoa, diafirmasi, Pak Dr. Samsul mudah-mudahan bisa ketemu, bisa nabung di tempat saya gitu. Jadi diniat sehingga frekuensinya nyampe ke Pak Samsul, tiba-tiba oh iya saya kok nggak enak, ternyata janjian dengan Pak Yus misalnya. Nah itu di samping dengan teknik afirmasi tadi, communication skill tadi juga memang harus diasah. Nah nanti mungkin di sesi berikutnya ada selling skill for marketer atau skill to communication. Nah itu mungkin Pak Syekh ini jagonya, nanti mungkin kita bikin sesi bareng-bareng lah, Pak Samsul Smart Training, Pak Syekh sebagai ini, saya Bu Yuni dan teman-teman yang lain, nanti mudah-mudahan gimana Pak Syekh ini untuk ke depan misalnya seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Yus. Mungkin ada beberapa hal pokoknya yang harus saya sampaikan begini. Jadi yang namanya komunikasi suportif itu kan sebuah teknik dan alat yang bisa digunakan, ya. Yeah. Jadi setelah Bapak Ibu menguasai itu, minimal dari slide-slide ini bisa dicoba dilatih, kemudian dari praktek PMI bisa dicoba dilakukan. Setelah Bapak Ibu nanti mempraktekannya, dari situ bisa digunakan untuk lokasi apa saja atau di kejadian apa saja. Tadi saya sudah menyampaikan komunikasi suportif ini skills. Skills itu artinya keterampilan. Keterampilan itu artinya harus dikuasai. Pasti butuh latihan. Bapak Ibu bisa gunakan komunikasi suportif di komunitinya, di lingkungan keluarganya, di perusahaannya, di hubungan dengan masyarakat, di hubungan dengan pelanggan tadi yang Pak Yus katakan. Bahkan tadi Pak Agus dan Ibu Novalin juga itu perlu untuk dikomunikasi dengan publik. Jadi publik itu artinya banyak orang ya yang kita perlu gunakan. Maka kita gunakan teknik ini. Jadi ingat ya, komunikasi suportif ini alatnya, tekniknya yang harus dikuasai. Kalau Bapak Ibu nggak latih, nggak gunakan, maka seperti sebuah alat, pada saat mau digunakan kita kesulitan menggunakannya atau tidak biasa menggunakannya. Keterampilan itu harus digunakan terus-menerus. Nah itu intinya Pak, nanti menggunakannya dari sisi sales, perbankan, dari sisi public, komunikasi publik atau public speaking, dari sisi MC juga bisa. Yang penting gunakan itu komunikasi suportif ini dikuasai tekniknya dengan berbagai sifat yang sudah disebutkan, ada 8, kemudian cara respon tadi sudah disebutkan, bahkan ada cara PMI untuk bisa menggali personel interview dengan pihak lain. Demikian ya dari saya tambahannya Dr. Samsul. Oke, terima kasih, luar biasa. Ada tambahan dari Pak Yus tadi, wah, ada selling skill for marketing, wah, kita agendakan ini Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Yudita, di chat ya. Di chat menghadapi masyarakat yang homogen Pak. Homogen juga butuh skill ini Pak. Ya, jadi ini bisa digunakan di berbagai kejadian, yang penting skillnya ini dipraktekkan, karena kalau nggak dipraktekkan ini hilang. Acara hari ini kita ingat di acara Zoom ini, nanti setelah itu nggak kita praktekkan lama-lama lenyap. Sayang sekali ya. Padahal ini butuh waktu lama untuk bisa memiliki keahlian ini, trainingnya pun harusnya berhari-hari. Kemudian dari Pak Alex Andria. Kalau dari sudut pandang mahasiswa ketika dalam satu kelas, biasanya ada 1 atau 2 mahasiswa yang dominan untuk berdiskusi dalam kelas. Nah, bagaimana mahasiswa lain untuk mengimbangi komunikasi itu Pak? Antara kedua, jadi ada 2 mahasiswa, 1 atau 2 mahasiswa komunikasi. Antara dosen dan mahasiswa ya, tulisannya di sini. Ya, jadi begini ya, Mas Alex ya. Ini mahasiswa ya, oke. Apapun profesi Anda, apapun yang Anda lakukan saat ini, dari berbagai latar belakang, dengan komunikasi suportif ini bisa digunakan. Kalau misalnya di dalam diskusi, tadi sudah ada waktu kita bahas respon, masih ingat slide sebelumnya, tentang respon. Ini Pak Alex slide-nya. Jadi Mas Alex bisa melihat slide ini. Yang terjadi kalau dalam diskusi awal Pak,
Mas atau Pak ya, sama ya, oke. Maka gunakan respon terbuka. Tapi kalau sudah diskusinya berlanjut, maka gunakan respon tertutup untuk mendalami lebih dalam apa yang disampaikan atau mengklarifikasi lebih dalam. Respon terbuka itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kita kejar terus orang tersebut untuk mengungkapkan mengapa dan bagaimana dari sudut pandang dia, Pak. Kalau kita sudah bertanya mengapa dan bagaimana, orang tersebut mengatakan penyebabnya apa, prosesnya bagaimana, kan kita baru menangkap, Pak, apa yang sudah diceritakan. Jadi kalau Bapak bilang tadi, Mas Alex bilang, dominan dalam diskusi. Nah, kalau dominan itu tentu pada saat berbicara, si pembicara kan harus dominan, Pak ya. Seperti pada saat komunikasi suportif ini kan kita harus dominan dalam berbicara. Namun pada saat mendengar, kita menjadi pendengar yang baik. Dengan teknik fokus pada yang dibicarakan dan mengingat apa yang dibicarakan. Kemudian pada saat mengulang, harus mengulang, Pak. Kalau nggak mengulang takutnya frekuensi definisinya dia dengan frekuensi definisi dalam kepala kita bisa berbeda. Kita mengulang untuk mencocokkan apakah yang dia maksud sama dengan yang kita sudah dengar. Itu mengulang. Kemudian baru bertanya lebih dalam. Mendengar, mengulang, bertanya lebih dalam. Mendengar, mengulang, bertanya lebih dalam. Mungkin dengan teknik ini, dominasinya tidak hanya di tangan pembicara, tapi si penanya atau yang lain bisa terus-menerus mendapatkan banyak informasi. Itu ya, bisa digunakan nanti. Mudah-mudahan seperti itu bermanfaat, Pak Alex. Saya kembali ke Pak Samsul karena waktunya sudah habis. Iya, terima kasih Pak Syekh. Alhamdulillah. Dari saya, terima kasih Pak Samsul dari saya, dan saya sangat menghormati, menghargai para pihak yang datang ini, teman-teman semua sudah hadir. Saya mohon maaf bila ada tata cara yang kurang tepat atau terlalu cepat di dalam menyampaikan. Kami persilakan untuk suatu saat berkomunikasi lagi, baik melalui Facebook, Instagram maupun email, Pak. Khususnya juga kepada Smart Training. Saya kembalikan ke Dr. Samsul. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syekh, luar biasa diskusi hari ini. Semakin greget Pak Syekh. Jadi semakin greget untuk mendalami ilmu ini. Dengan waktu yang singkat ini Pak Syekh menjelaskan banyak hal yang perlu kita latih di rumah saat ini, dan insya Allah kedepannya ada beberapa training kayak tadi ada public speaking, kemudian ada selling skill, nanti bersama Pak Dr. Syekh Asyari. Ya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan untuk khususnya Pak Dr. Asyari yang memberikan banyak pengetahuan pada pagi hari ini, kemudian seluruh peserta mulai berserta diskusi hari ini. Mengenai tata cara sertifikatnya bagaimana Pak Dr. Samsul, bisa diceritakan? Oke. Untuk Bapak Ibu yang belum melakukan absen, silakan melakukan absen di chat dengan mengetik nama plus gelar, kemudian organisasi, instansi, afiliasi, kemudian profesi dan email. Di nama lengkap plus gelar, kemudian organisasi Bapak Ibu, profesinya sekarang, dan alamat email untuk pengiriman sertifikat, dan sertifikat akan dikirim maksimal 2 hari setelah kegiatan ini selesai. Oke, silakan yang tadi baru masuk, silakan melakukan absensi dulu. Jangan hanya namanya saja, tapi emailnya terutama ya, karena kan komunikasinya disampaikan sertifikatnya via email ya, Pak Dr. Samsul ya. Jadi harus ada email, nama lengkap plus gelar, organisasi, profesi, dan alamat email. Oke, silakan ditulis karena ketika kelas ini selesai, chat sudah tertutup. Silakan yang belum melakukan absensi. Oke, sudah banyak yang melakukan absensi ini. Oke, Bapak Ibu, sembari kita menunggu absensi ini selesai, beberapa kegiatan kita yang akan next kegiatan ini ada besok ini kita ada bahagia bekerja bahagia, kupas singkat cara kerja smart bersama psikolog. Ini presenternya Ibu Ratna Setio Wada Jati, SPSI MSI psikolog. Kemudian tanggal berikutnya ada cara praktis dapat ribuan artikel secara tepat dan gratis. Kemudian ada ancaman moral hazard penanganan COVID. Kemudian yang terakhir nih, karena kita lebaran insya Allah di tanggal 24, tanggal 23
ada tamu spesial Prof. Dr. Haji Heru Kurnianto Jajono. Ini terkait dengan positif organizational behavior, perilaku positif di dalam organisasi. Ya. Kemudian setelah Lebaran itu juga sudah ada Mixing Management dan Engineering yang sudah fix tanggalnya, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang belum kita share. Oke, sudah semua Bapak Ibu. Alhamdulillah ini sudah lengkap semuanya. Terima kasih untuk semua peserta. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan silahkan di-share Bapak Ibu info-info dari kami, karena ini gratis. Silahkan di-share ke mahasiswanya, ke koleganya, ke siapapun itu, agar lebih bermanfaat bagi orang banyak. Ini gratis terus nih Pak Dr. Samsul. Gratis terus Pak Syekh. Pak Yus. Ini nanti harus didukung ini sama Pak Yus ini. Gratis itu Pak. Maksudnya gratis nunggu sponsor dari banknya Pak Yus kali ya? Iya. ini Pak Syekh. Jadi untuk selling skill ini harus sponsornya supported by banknya Pak Yus ini. Oleh nanti. Oke, lanjut Pak Samsul. Oke, cukup, terima kasih. Di akhir silakan tekan spacebar ya, kita salam bareng-bareng. Silakan mengucapkan terima kasih pada Pak Syekh ini selaku presenter yang hebat pada pagi hari ini nih. Oke, silakan dimulai. Bisa tekan spacebar, silakan. Oke, terima kasih Pak Syekh. Terima kasih Pak Syekh. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih Pak Syekh. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak Agus. Ya, terima kasih.